Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini kita bakalan bahas ada saham yang lagi diskon besar, yang lagi under value, yang menurut gue bagus untuk buy and hold untuk investasi jangka waktu setidaknya 5-10 tahun ke depan. Ya, jadi saham yang lagi diskon besar, yang menurut gue punya potensi keuntungan jangka panjang yang gede banget, dimana potensi dividennya juga cukup besar. Nah, saham apakah ini? Tonton video ini sampai habis untuk tahu jawabannya. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa subscribe channel Todopedia dan jangan lupa juga tekan lonceng notifikasi supaya teman-teman terus up to date sama channel Todopedia. Selain itu, jangan lupa juga untuk cek produk dan jasa digital yang gue punya. Kalian bisa akses itu semua di linkit/Todopedia atau bisa juga diakses di channel page Todopedia di bagian tab store. Di situ kalian bisa cek ya produk dan jasa yang bisa ngebantuin investasi kalian. Dan kalian juga bisa join membership Todopedia, di mana kalian di sini bisa dapat extra benefit ya, kayak stock pick terbaru, stock pick terupdate, video eksklusif, artikel premium, template Excel, itu semua kalian bisa dapatkan dengan harga yang terjangkau setiap bulannya. Ya, jadi program membership ini ya bisa ngebantuin kalian untuk milih saham terbaik untuk investasi. Caranya gimana? Caranya langsung aja masuk ke link yang ada di kiri bawah ya, bit.ly/join membership Todopedia. Ya, kalian bisa join lewat link itu. Nanti setelah kalian join, semua benefitnya itu semuanya kalian bisa dapatkan di playlist Todopedia yang namanya adalah video khusus membership. Jadi kalian masuk ke channel page Todopedia, kalian cari ya playlist video khusus membership. Di situ kalian bisa dapatkan semua benefit dari membership Todopedia. Oke, kalau gitu ya langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, kita bakalan bahas saham yang lagi diskon besar, yang menurut gue bisa kasih potensi profit yang gede untuk jangka panjang untuk 5-10 tahun ke depan. Jadi cocok nih buat teman-teman yang memang mau investasi di saham untuk jangka panjang, kalian hold, kalian tinggal tidur sahamnya untuk 5-10 tahun ke depan, menurut gue ini bisa kasih potensi profit yang cukup bagus. Nah, saham yang gue maksud itu adalah saham BMRI atau Bank Mandiri. Ya, saham BMRI ini belakangan memang mengalami koreksi yang cukup dalam ya, terutama setelah kemarin itu Ibu Sri Mulyani ya keluar pengumuman bahwa beliau itu mundur dari Menteri Keuangan. Ya, saham BMRI itu langsung terjun bebas ya sampai 4.300. Habis itu dia rebound, sekarang ada di 4.520. Nah, menurut gue ya di harga 4.300-an sampai maksimal 4.600, 4.700, menurut gue ini di harga-harga segini nih, ini harga yang murah banget ya, harga yang menarik banget untuk kita buy saham BMRI untuk tujuan investasi jangka panjang. Gitu ya. Dimana di harga sekarang, ya, valuasinya Bank Mandiri itu ada di price to earnings 7,5 kali dan price to book value 1,6 kali. Nah, untuk saham perusahaan sekelas Bank Mandiri yang kinerjanya bagus, cukup stabil, ya, terbukti dari tahun ke tahun, dari beberapa tahun terakhir ya, Bank Mandiri ini mampu untuk konsisten bertumbuh, dan kedepannya gue ngeliat Bank Mandiri ini juga bisnisnya masih punya potensi pertumbuhan, masih punya katalis pertumbuhan, ya. Dengan kondisi yang seperti itu, price to earnings 7,5 menurut gue ini price to earnings yang murah banget, menarik banget, gitu ya. Dan price to book value 1,6 kali, ini meskipun nggak terlalu murah, ya, tapi menurut gue ini bisa dijustifikasi dengan kinerjanya Bank Mandiri yang bagus banget dari tahun ke tahun. Gitu ya. Nah, nggak cuman valuasinya murah, tapi potensi dividen yang bisa kita dapat dari saham Bank Mandiri itu bisa mencapai 10,3%. Ya, dimana kita ambil EPS terbaru ya, 597 gitu ya, kita kalikan dengan dividen payout ratio yang terbaru di 78%. Kalau kita beli saham Bank Mandiri di sekarang ya, di 4.520, itu kita bisa dapat potensi dividen yield sampai 10,3%. Ya, bayangin dividen yield setiap tahunnya, teman-teman dapat passive income 10,3% dari investasi kalian. Gitu ya. Ini tentunya potensi dividen yang gede, gede banget bahkan. Apalagi kalau misalnya ditambah juga dengan Bank Mandiri ini di masa depan dia punya potensi pertumbuhan, which is menurut gua masih punya potensi pertumbuhan yang cukup bagus. Ya, potensi pertumbuhan yang cukup bagus dikombinasiin dengan dividen yield yang gede sampai 10,3, menurut gue ini bisa memberikan potensi return, potensi profit yang gede banget dari saham Bank Mandiri ini untuk kedepannya, untuk jangka panjang. Gitu ya. Jadi potensi dividen yang bisa kita dapat untuk kedepannya, terutama untuk jangka panjang, ini gede banget. Ya, makanya gue berani bilang kalau saham Bank Mandiri ini bisa kasih potensi profit yang gede untuk jangka panjang.
Ya, tapi untuk jangka panjang teman-teman ya, bukan untuk jangka pendek, bukan untuk 1-2 bulan ke depan gitu ya, tapi untuk hitungan tahun, untuk minimal banget 3 tahun lah. Kalau mau yang idealnya bisa kasih potensi profit yang gede, ya mungkin 5-10 tahun ke depan. Jadi kalian lebih ke buy and hold, bukan untuk TP-TP. Gitu ya. Dan saham BMRI kalau kita compare teman-teman ya dengan peers-nya ya, perbankan the big four yang lain ya, kita bandingin sama BBCA, BBRI dan BBNI. Teman-teman bisa lihat di sini saham BMRI ini yang paling murah valuasinya dari semua perbankan the big four. Gitu ya. Jadi bisa dibilang dari semua perbankan the big four, kalau misalnya kalian bingung mau pilih yang mana, menurut gua mungkin kalian prioritasin untuk beli saham BMRI. Gitu ya, dimana dividennya udah gede, ditambah juga dengan dia punya valuasi itu yang paling murah dari yang lain. Gitu ya. Nah, jadi itu kenapa alasan gua pilih saham BMRI untuk investasi jangka panjang. Yang pertama itu karena valuasinya murah, potensi dividennya gede, dan juga untuk valuasinya kalau dibandingin sama teman-temannya itu yang paling murah. Meskipun valuasinya Bank Mandiri ini murah, tapi kinerjanya ini nggak main-main. Ya, kita bisa lihat di sini untuk loan-nya atau kreditnya itu dari tahun 2019 sampai tahun 2024 itu bisa konsisten bertumbuh. Bahkan di tahun 2025 pun masih terus bertumbuh. Jadi ini konsisten banget pertumbuhan dari loan-nya atau pinjamannya. Yang artinya kedepannya ini Bank Mandiri punya potensi ya untuk terus dia bisa numbuhin pendapatan bunganya dalam jangka panjang. Meskipun memang bisa aja naik turun, tapi dalam jangka panjang seiring dengan kreditnya itu masih terus bertumbuh, ya potensi pertumbuhan untuk pendapatan bunganya Bank Mandiri ini masih ada dan masih cukup bagus. Dan untuk revenue-nya atau pendapatannya kita juga bisa lihat di sini ya, ini cukup konsisten. Ya, ini cukup konsisten bertumbuh dengan tingkat pertumbuhan itu sekitaran 9,8% per tahun. Ya, jadi pendapatannya juga cukup konsisten pertumbuhannya, mengikuti pertumbuhan pinjaman, dan juga untuk pertumbuhan dari laba bersihnya, ya ini juga bisa konsisten ya, dengan rata-rata tingkat pertumbuhan itu 15,2% per tahun dari tahun 2019 ke tahun 2024. Ya, sempat turun di tahun 2020, tapi abis itu dia naik lagi. Nah, di tahun 2025 memang Bank Mandiri ini ngalami perlambatan kinerja teman-teman ya, dimana untuk net profitnya ini kurang lebih naiknya cuma 1%. Ya, tapi seiring dengan loan-nya itu masih bertumbuh, untuk jangka panjang ya menurut gua potensi pertumbuhannya Bank Mandiri ini untuk jangka panjang itu masih ada dan masih cukup bagus. Apalagi kita bisa lihat untuk return on equity-nya, kemampuan dia untuk menghasilkan profit dari modalnya itu juga bagus ya, dimana rata-ratanya ada di 15,8%. Gitu ya. Jadi Bank Mandiri ini dia perusahaan yang mampu untuk secara konsisten dari tahun ke tahun dia bisa hasilin profit yang besar dari modal yang dia punya di dalam bisnisnya. Gitu ya. Nah, jadi ini perusahaan yang kinerjanya stabil, konsisten, bagus juga, dan bertumbuh juga. Dan kedepannya seiring dengan loan-nya masih bertumbuh, ya menurut gua Bank Mandiri ini masih punya potensi pertumbuhan jangka panjang yang cukup bagus ke depannya. Jadi kalau tadi kita lihat ya dividennya bisa sampai 10%, ditambah dengan masih punya potensi pertumbuhan, tentu ini bisa jadi potensi keuntungan yang cukup besar untuk investornya untuk jangka panjang. Nah, tentu aja kinerja Bank Mandiri yang udah bagus di masa lalu itu nggak menjamin kalau masa depan bakalan kayak gini juga. Yes, ini bisa jadi gambaran kalau Bank Mandiri ini memang perbankan yang bisa konsisten untuk bagus dan stabil. Ya, ini gambaran kalau Bank Mandiri ini adalah perbankan yang kuat. Ya, tapi tentu nggak ada jaminan sama sekali kalau kedepannya kinerjanya itu akan sama bagusnya kayak gini. Ya, jadi untuk kita lihat ke depannya kayak gimana, kita juga mesti ngelihat gimana sih prospek dari Bank Mandiri, ya, dan apa aja yang jadi katalis pertumbuhan untuk Bank Mandiri. Yang pertama yang bakalan jadi katalis pertumbuhan itu adalah penurunan suku bunga. Ya, dimana belakangan ini kan BI kan banyak nurunin suku bunga. Dengan suku bunga ini menurun, ya, ini tentunya akan mengurangi beban bunga. Ya, jadi kan dana tabungan sama dana deposito itu kan dia bunganya kan kalau misalnya suku bunga itu diturunin, ya bunga dari tabungan sama bunga dari deposito itu juga akan diturunin gitu ya. Jadi itu akan mengurangi beban bunga, ya, yang mana itu ngebuat perbankan ini bisa lebih efisien, ya, dan itu juga mengurangi NPL atau non-performing loan atau kredit macet. Dengan kredit macetnya berkurang, itu juga akan mengurangi beban pencadangan. Jadi beban bunganya berkurang ditambah beban pencadangannya berkurang, itu tentunya bagus untuk memperbesar laba dari perbankan. Ya, itu bagus untuk ningkatin profitabilitas dari bank. Ya, jadi itu bisa ngebuat laba perbankan ini naik, teman-teman ya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah suntikan dana deposit dari Menteri Keuangan yang baru yaitu Pak Purbaya Yudi.
di mana beliau itu keluarin kebijakan ya kalau dana yang ada di BI yang nganggur sebesar 200 triliun ya itu disuntikin ke dana tabungan dari Himbara atau perbankan BUMN termasuk Bank Mandiri, di mana Bank Mandiri dapat suntikan 55 triliun dari total dana itu 200 triliun yang disuntik. Nah, ini tentunya bisa mendorong pertumbuhan pinjaman, teman-teman ya. Jadi ini bisa mendorong pertumbuhan pinjaman gitu ya. Dan juga kalau kita combine dengan nomor 1 ya, dengan suku bunga turun, ya ini ngebuat bunga pinjamannya bisa agak lebih kecil gitu ya. Jadi ini bisa mendorong pertumbuhan pinjaman gitu ya. Dengan pinjamannya bertumbuh, itu tentunya berpotensi untuk ningkatin pendapatan bunga. Oke lah, bunga pinjamannya bisa agak lebih kecil ya. Nah, tapi kan dengan bunga pinjaman lebih kecil itu juga akan mengurangi kredit macet dong. Gitu ya. Jadi ini menurut gue juga bisa benefit untuk Bank Mandiri. Ya, dimana dengan pinjamannya bertumbuh, pendapatan bunganya bisa bertumbuh juga, ditambah untuk NPL-nya juga mungkin bisa dijaga jadi lebih kecil, jadi beban pencadangannya bisa dijaga untuk tetap kecil dan itu bisa ngebantu profitabilitas dari Bank Mandiri. Itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah digital banking, teman-teman ya, dimana Bank Mandiri ini kan dia punya digital platform ya, digital banking namanya itu Livin by Mandiri, Kopra by Mandiri, dan juga Growin by Mandiri. Nah, untuk Livin by Mandiri, nilai transaksinya ini masih terus bertumbuh teman-teman ya. Jadi trennya cukup pesat pertumbuhannya dan ini tentunya bisa jadi sumber pertumbuhan pendapatan non-bunga untuk Bank Mandiri untuk kedepannya. Dan juga dengan Livin by Mandiri ini dia punya layanan keuangan yang cukup komprehensif ya. Ini tentunya bisa ngebantu pertumbuhan dari dana simpanannya. Ya, logikanya gini, kalau misalnya layanan perbankannya makin banyak, itu bisa mendorong orang itu untuk makin minat untuk top up ke dalam digital bankingnya. Nah, ketika top up, ya kan, dia kan nyetor duit tuh, ya kan. Nah, duit yang disetor itu kan bisa jadi dana simpanan nih untuk Bank Mandiri, gitu ya. Terutama itu dana murah gitu teman-teman ya, dana tabungan yang mana bunganya itu kecil, ya. Nah, itu juga tentunya bisa mendorong pertumbuhan dari dana simpanan, ya. Dana simpanannya makin banyak seiring dengan dia memperbanyak layanan dari Livin by Mandiri, fasilitasnya diperbanyak gitu ya. Nah, kalau dana simpanannya itu makin banyak, itu bisa mendorong pertumbuhan pinjaman juga. Gitu ya. Jadi itu bisa mendorong pertumbuhan dari dana simpanan maupun dana pinjaman. Ya, jadi untuk digital banking menurut gue ini bisa jadi katalis pertumbuhan untuk Bank Mandiri dari segala aspek. Aspek pendapatan non bunganya bisa bertumbuh gitu ya, pendapatan transaksinya bisa bertumbuh, pendapatan dari forex fee-nya juga bisa bertumbuh, pendapatan dari layanan lain juga bisa bertumbuh gitu ya. Dana simpanannya juga bertumbuh. Dengan dana simpanan bertumbuh itu juga bisa mendorong pertumbuhan dari pinjaman. Jadi semua aspek bisa ditumbuhin dengan adanya digital banking. Gitu ya. Dan yang terakhir yang juga bisa jadi prospek yang cukup oke untuk saham BMRI sekaligus juga ini prediksi gue pribadi, yaitu untuk BMRI ini dia masih akan bagi dividen yang besar untuk investornya terutama untuk Danantara. Ya, dimana gue ngeliat kalau Danantara ini dia masih butuh modal yang gede untuk investasi untuk pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi tentunya dengan dia masih butuh modal, ya tentu dia mungkin akan minta dividen yang gede itu dari BUMN-BUMN di bawahnya dia, terutama untuk perbankan besar, terutama untuk BMRI. Jadi prediksi gue adalah untuk dividen payout rasionya BMRI kemungkinan untuk tahun depan itu masih akan cukup besar di kisaran 70% sampai 80%. Yang mana untuk tahun ini kan ada di kisaran 78% ya, naik dari sebelum-sebelumnya itu 60%. Jadi dari 60% naik jadi 78%. Nah, menurut gue untuk kedepannya dengan si Danantara ini kemungkinan ya masih butuh modal yang gede, ya kemungkinan dia akan minta dividen yang gede dari Bank Mandiri. Jadi prediksi gua untuk dividen payout rasionya Bank Mandiri itu masih akan ada di sekitaran 70-80%. Gitu ya. Jadi buat teman-teman investor saham BMRI, ya kalian kemungkinan besar masih akan dapat dividen yield yang gede nih dari saham BMRI. Ya, jadi itu 4 poin untuk prospek saham Bank Mandiri dan juga apa aja sih yang bakalan jadi katalis pertumbuhan untuk bisnisnya Bank Mandiri untuk kedepannya. Nah, tapi meskipun BMRI ini punya beberapa katalis pertumbuhan dan prospeknya juga cukup bagus, ya, ada juga penghambatnya teman-teman ya, dan penghambatnya itu adalah spin-off saham BRIS ke Danantara. Ya, kita tahu sendiri bahwa BRIS atau Bank Syariah Indonesia itu mayoritas ya 51% itu sahamnya dipegang sama Bank Mandiri atau BMRI. Dan memang selama ini ya pertumbuhan laba dari BRIS ini cukup membantu pertumbuhan dari Bank Mandiri.
Ya, nah dengan Bank Mandiri ini akan melepas BRIS ke Danantara, ya itu tentunya bisa mengurangi labanya Bank Mandiri, ya karena kan dia lepas aset ya, dia lepas BRIS ke Danantara, ya jadi labanya akan berkurang dan itu juga berpotensi memperlambat pertumbuhannya BMRI. Ya jadi pertumbuhan BRIS yang cukup kencang dari beberapa tahun terakhir ini cukup membantu Bank Mandiri. Kalau dia ngelepas, ya itu akan memperlambat pertumbuhannya BMRI. Ya, jadi ini adalah potensi penghambat pertumbuhan yang menurut gua ya cukup signifikan untuk Bank Mandiri ke depannya. Ya, tapi dengan adanya katalis pertumbuhan yang tadi, ya Bank Mandiri ini menurut gua masih bisa bertumbuh ke depannya meskipun mungkin ya setelah dia lepas BRIS labanya turun, ya pertumbuhannya agak melambat sedikit, tapi abis itu dalam jangka panjang ya gue ngeliat ini masih ada potensi yang cukup bagus untuk Bank Mandiri untuk jangka panjang. Nah sekarang kita bakalan ngitung berapa sih harga wajar saham BMRI dengan metode discounted dividend model, dan kita bakalan pakai tools discounted dividend model fair value calculator, dimana tools ini bisa ngebantuin kita untuk ngitung harga wajar dari suatu saham dengan metode discounted dividend model. Nah, buat kalian yang minat untuk dapetin tools ini, ya tools ini gue jual, langsung aja kalian klik di kanan atas layar kalau misalnya kalian minat untuk dapetin toolsnya. Oke? Nah, sekarang kita langsung aja untuk mulai ngitung harga wajar saham BMRI. Yang pertama yang kita butuhin itu adalah data dari EPS-nya BMRI. Ya, EPS BMRI ini di Stockbit kita dapat data terbaru ya untuk EPS-nya di 602. Jadi kita masukin aja di sini 602. Nah, tapi untuk EPS-nya Bank Mandiri kali ini, ya kita juga mau memperhitungkan kalau Bank Mandiri ini sebentar lagi ini dia kan bakalan spin off saham BRIS. Ya artinya dengan dia ngelepas aset, dia ngelepas BRIS, tentu itu akan ngebuat labanya menurun. Nah, dari perhitungan yang gue bikin di video sebelumnya yang ini, ya ini kalian bisa tonton nanti videonya, ya berdasarkan perhitungan gue, saham BMRI atau Bank Mandiri itu akan kehilangan laba itu sekitaran 6,5% ketika dia nanti ngelepas BRIS. Ya, jadi labanya Bank Mandiri itu akan turun 6,5% ketika dia spin off Bank Syariah Indonesia. Nah, artinya 602 ini kita akan kurangin 6,5%. Gitu ya. Nah, langsung aja di sini gue akan pakai rumusnya ya sama dengan 602 ya dikurang 6,5% ya dikali 602 ya. Jadi kita dapat di sini 562,87. Ya, 562,87. Jadi anggaplah EPS-nya yang akan kita proyeksiin ke depannya itu dimulai dari 562,87. Jadi kita udah memperhitungkan kalau Bank Mandiri ini akan kehilangan laba karena dia ngelepas Bank Syariah Indonesia. Next kita bakalan tentuin ya berapa sih estimasi pertumbuhan. Ya, ini estimasi pertumbuhan. Nah, sebagai pertimbangan dari beberapa tahun terakhir Bank Mandiri ini dia terbukti mampu untuk terus numbuhin labanya. Ya, meskipun sempat ada pandemi, tapi dia terbukti untuk terus bisa numbuhin labanya dengan tingkat pertumbuhan yang bagus nih ya, 15% per tahun. Ya, jadi Bank Mandiri ini dia mampu untuk terus numbuhin labanya dengan tingkat pertumbuhan 15% per tahun. Dan ini tentunya track record yang bagus teman-teman ya. Artinya si Bank Mandiri ini dia benar-benar bisa untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan yang bagus. Nah, cuman untuk kedepannya kita mau lebih konservatif teman-teman ya. Jadi katakanlah untuk pertumbuhan kedepannya kita mau pakai estimasi yang lebih konservatif. Katakanlah pertumbuhannya ini akan lebih lambat dari 15%. Gitu ya, kita mau pakai estimasi yang konservatif. Kenapa konservatif? Yang pertama itu karena kita nggak tahu nih kedepannya bakalan terjadi apa. Kita nggak tahu kedepannya bakalan gimana. Ya, bisa aja bagus, bisa aja nggak bagus. Jadi kita mau siap-siap kalau memang ternyata kedepannya itu pertumbuhannya memang melambat. Gitu ya. Jadi kita mau antisipasi nih. Makanya kita pakai estimasi pertumbuhan yang agak lebih konservatif. Ditambah juga Bank Mandiri kan dengan dia nanti akan kehilangan BRIS, ya Bank Syariah Indonesia, yang mana BRIS ini bisa dibilang cukup membantu Bank Mandiri untuk dia numbuhin labanya. Gitu ya. Artinya ya memang pertumbuhannya Bank Mandiri ke depannya berpotensi untuk melambat. Gitu ya. Nah, untuk ke depannya kita bakalan pakai estimasi yang konservatif aja. Ya, dari tahun-tahun sebelumnya dia bisa numbuhin labanya 15% per tahun. Untuk tahun-tahun ke depan, katakanlah kita mau pakai yang konservatif, katakanlah cuma 5% aja per tahunnya. Gitu ya, jadi kita mau benar-benar lebih konservatif. Next, untuk estimasi final year PE, ya PE di tahun terakhir nanti ketika kita mau jual sahamnya, itu kita pakai aja patokan PE rata-ratanya Bank Mandiri dari beberapa tahun terakhir yang ada di kisaran 11 kali.
Ya, kita pakai final year PE itu estimasinya ada di 11 kali. Gitu ya. Next, untuk dividend payout ratio, ya, Bank Mandiri ini kemarin dia ini naikin dividend payout rasionya dari 60% jadi 78%. Nah, prediksi gua ke depannya Bank Mandiri ini karena dia kan BUMN di bawahnya Danantara, dan Danantara ini kayaknya gua ngeliat masih butuh modal yang gede nih untuk dia bisa investasi di pertumbuhan ekonomi. Jadi kemungkinan Danantara ini masih akan minta Bank Mandiri ini untuk setor dividen itu gede. Ya, jadi dari 60% ke 78% di tahun ini, ya, kita bakalan pakai dividen payout rasionya itu juga cukup besar. Katakanlah 75 ya. 75% lah katakan ya. Jadi memang Bank Mandiri ini ya memang masih diminta untuk setor dividen gede ke Danantara. Ya, jadi kita estimasinya dividen payout rasionya Bank Mandiri ada di 75%. Ya, estimasi. Terakhir, untuk return yang kita mau dari saham Bank Mandiri, ya, kita mau return itu 15% ya. 15% per tahun dari saham Bank Mandiri. Ya, kenapa 15%? Supaya kita seenggaknya bisa ngalahin return dari IHSG. Ya, nah, dengan estimasi kayak gini, ya, EPS-nya 562, pertumbuhan setiap tahunnya 5%, final year PE-nya 11 kali, dividen payout rasionya 75% untuk 10 tahun ke depan, dan kita mau return 15% per tahun dari Bank Mandiri. Ya, di sini kita dapat harga wajarnya Bank Mandiri untuk 10 year investment period, ya, untuk investasi jangka waktunya 10 tahun ke depan itu harga wajarnya di 5.100, teman-teman, 5141. Ya, yang mana di harga sekarang nih di 4520, ya, ini masih ada margin of safety lebih dari 10%. Jadi saham BMRI ini menurut gue memang jelas banget dia ini memang lagi menarik banget. Ya, dimana bahkan ya setelah kita pakai perhitungan kalau dia akan kehilangan laba karena melepas bris pun, ya, dengan dia melepas bris pun ini masih murah, teman-teman. Ini masih under value. Ya, fair value-nya di 5.100. Kalau sebelum-sebelumnya kan kita ngitung fair value-nya di kisaran 5.500 sampai 5.700. Itu sebelum kita ngitung kalau dia akan kehilangan bris. Setelah kita memperhitungkan dia kehilangan bris, ternyata fair value-nya masih di 5141. Jadi di 4520, apalagi pas kemarin tuh turun ke 4400, 4300, ini malah bisa dibilang ya kesempatan emas banget untuk kita bisa buy saham BMRI, ya, untuk kita bisa hold aja 5-10 tahun ke depan dan bisa dapat potensi keuntungan yang gede, terutama dari dividennya, teman-teman ya. Tadi kita udah bahas dividennya ada di 10%. Gitu ya. Kapan lagi dapat dividen yield 10% di saham perbankan besar yang kinerjanya stabil kayak Bank Mandiri. Gitu ya. Dan tentunya Bank Mandiri, sekali lagi gue bilang, dia ini punya potensi pertumbuhan. Gitu ya. Jadi ini bisa dibilang opportunity yang menarik banget, ya, kesempatan emas banget menurut gue untuk kita bisa buy saham BMRI di harga bawah dan kita keep untuk 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, atau bahkan mungkin hold forever juga menurut gue ini cukup bagus. Oke, jadi itu dia ya, saham yang lagi diskon besar yang menurut gue bagus untuk buy and hold, untuk investasi setidaknya untuk 5-10 tahun ke depan. Nah, menurut kalian gimana nih untuk saham ini? Bagus nggak sih untuk investasi jangka panjang? Ya, apakah bagus untuk 5-10 tahun ke depan atau kalian punya pandangan lain? Nah, kalau misalnya kalian punya pandangan lain, boleh banget kalian share di kolom komentar. Ya, siapa tahu nih bisa jadi insight buat gua dan juga buat penonton yang lain. Disclaimer ya, ini bukan ajakan untuk jual beli saham ini. Ya, jadi keputusan untuk beli saham ini itu sepenuhnya ada di tangan kalian masing-masing dan jangan lupa untuk do your own research. Nah, kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan kalian juga bisa kasih super thanks untuk bisa ngebantuin channel ini, ya, untuk bisa ngebantuin Todopedia untuk kedepannya bisa makin semangat untuk kasih konten yang terbaik buat kalian. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.